Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada siang ini dalam suasana awal tahun baru 2021 kita mudah-mudahan ya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, kesehatan lahir dan batin, kesehatan baik itu dari sisi ruhiyah yang utama ya, keimanan kita, ataupun fisik kita mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Momentum saat ini walaupun bukan tahun baru Islam ya, tetapi kita melihat dari sisi muhasabah ataupun evaluasi untuk kita masing-masing, untuk peningkatan kualitas pribadi kita masing-masing, bahwa nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita ini sangat banyak. Ada para ulama itu menyebut usulun nikmah atau asas-asas dan pokok-pokok kenikmatan, dan ada yang disebut furu'un nikmah ataupun cabang-cabang kenikmatan. Yang disebut dengan asas-asas pokok-pokok kenikmatan itu yang utama adalah nikmatul iman atau nikmat keimanan. Kemudian nikmatus sihah, nikmat dalam bentuk kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa beribadah secara maksimal, dan dengan kesehatan pula kita bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah nikmatul ilmi, yaitu nikmat berupa ilmu. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tepat, mana yang tidak, itu dengan ilmu. Dan termasuk usul nikmah itu adalah waktu. Al-waktu, waktu yang korelasi dengan momentum kita pada saat ini. Waktu itu adalah nikmat yang pokok atau nikmat yang asasi. Tanpa waktu, tanpa umur, tanpa usia kita ya tidak bisa hidup di dunia. Sedangkan ada furu'un nikmah atau cabang-cabang kenikmatan yang lainnya adalah al-muhafadzah 'ala nawafil. Kita bisa menjaga secara konsisten dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian nikmat kelebihan ataupun kelapangan dalam hal kekuatan fisik ataupun dalam bidang ilmu, maksudnya yang bukan ilmu secara asasi ya, tapi kita diberikan kelonggaran, keluasan, al-bastah fil ilmi wal jismi, jadi kelonggaran, kekuatan dan keleluasaan dalam bab ilmu serta fisik, bagaimana yang dimiliki oleh Talut. Nah, itu adalah merupakan furu'un nikmah, cabang-cabang kenikmatan yang lainnya. Nah, kita ingin memfokuskan pembahasan pada kesempatan ini dalam hal nikmat waktu. Yang kata para ulama, al-waktu huwal hayah. Waktu itu adalah kehidupan kita. Maka pada saat ini mari kita tadabburi surat Al-Asr, yaitu satu surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang secara khusus Allah Ta'ala bersumpah atas nama waktu ini, wal asr. Jadi waktu ataupun al-asr, waktu asar kalau lebih khususnya, tapi pada umumnya adalah waktu itu sendiri. Bisa dilihat ya screen-nya ya, share screen-nya. Nampak? Bisa, Ustaz. Bisa ya. Jadi Bisa. isi al-asr ini bisa diklasifikasikan menjadi tiga hal. Yang pertama al-qasamu bil waqti,
sumpah atas nama waktu. Ketika Allah Ta'ala bersumpah atas nama makhluknya, berarti itu menunjukkan eksistensi dan keutamaan serta kemuliaan dari makhluk itu. Dan hanya Allah yang berhak untuk bersumpah atas nama makhluk. Dan itu banyak di juz amma khususnya. Wal asr wa duha, wasyamsi, wal laili, wasama'i, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kemuliaan dan keutamaan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala itu, yang tentunya menunjukkan keutamaan kholiknya atau penciptanya sendiri. Dan yang boleh bersumpah atas nama makhluk itu hanya Allah saja. Kalau kita manusia tidak boleh bersumpah misalnya demi Ka'bah, demi Rasulullah, demi malaikat, itu tidak boleh. Karena perkataan sumpah ini adalah termasuk ya pengagungan. Kita tidak boleh menjadikan makhluk itu diagungkan melebihi batas kedudukannya. Jadi boleh kita bersumpah hanya atas nama Allah saja dengan asma dan sifatnya itu. Kalau dengan nama Allah berarti wallahi. Nah, kalau dengan nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah juga boleh. Ar-Rahman misalnya, Ar-Rahim, tapi tidak lazim ya. Kalau kita bersumpah atas nama makhluk, maka para ulama memposisikan atau mengkategorikan ini masuk dalam syirik yang khafi, syirik yang samar. Biasanya yang sudah kita kenalkan syirik akbar, syirik besar, ya, menyekutukan Allah dalam bentuk ibadah nyata. Kemudian syirik asghar, syirik kecil itu dalam bentuk riya. Nah, ada lagi sebenarnya yang ketiga, yaitu syirik khafi, syirik yang samar. Itu bisa dalam bentuk perkataan. Syirik yang samar dengan mengatakan sumpah atas nama makhluk, itu masuk syirik khafi. Dengan kita mengatakan misalnya Allahumma firli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Berarti dia kurang yakin bahwasanya Allah adalah Maha Pengampun. Dengan mengatakan misalnya Masya Allah wa syi'ta, semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah dan atas kehendakmu misalnya. Itu hati-hati, itu juga termasuk syirik khafi. Karena berarti seolah-olah mensejajarkan antara masyiatullah, kehendak Allah dengan kehendak makhluknya. Padahal itu jauh. Yang boleh adalah Masya Allah summa syi'ta. Itu semua terjadi adalah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Jadi memang seperti itu. Ada kalimat-kalimat yang sensitif dalam bab tauhid yang perlu untuk kita waspadai. Intinya roh ataupun substansi daripada kesyirikan itu adalah menyamakan Khalik dengan makhluk, Allah dengan makhluknya dalam nama-namanya, dalam hal sifat-sifatnya, dalam hal pengibadahan. Maka sebisa mungkin kita hindari kalimat-kalimat yang mengarah penyamaan Allah dengan makhluknya. Nah, itu bab tersendiri ya di dalam bab tauhid. Nah, kenapa Allah bersumpah atas nama waktu al-qasam bil waktu ini? Karena ada dua sisi. Yang pertama, ahammiyatul waktu fil hayah, urgensi waktu dalam kehidupan. Dan yang kedua adalah ahammiyatul hayati al-mumbasiqah bil waktu, urgensi kehidupan yang itu muncul, maksudnya kehidupan itu ada dikarenakan waktu itu. Kita bisa hidup kalau ada usia, ada umur ya. Kalau usia kita sudah sampai ajalnya, maka sudah hilang kesempatan kita. Baik itu al-ibadah, kesempatan untuk beribadah, ataupun kesempatan untuk beramal soleh. Nah, tentang urgensi waktu serta kehidupan itu, dua poin ini adalah tidak bisa terpisahkan, bahwasanya al-waktu huwal haya, waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Maka patut kiranya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nama
atau atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu di antaranya nikmat waktu dan yang tadi adalah kesehatan. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis sahih riwayat Bukhari, nikmatani maghbunun fihima katsir minan nas as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat yang mana kita tertipu dengan adanya dua nikmat. Kita tidak pandai mensyukurinya, kita sering sekali menyia-nyiakan dua nikmat ini, yaitu yang pertama nikmatus sihat tadi, yaitu nikmat kesehatan. Sering sekali pada saat kita sehat tidak maksimal ya dalam ibadah, tidak maksimal dalam berbakti kepada kedua orang tua, tidak maksimal dalam mencari ilmu misalnya, tidak maksimal dalam berdakwah, tidak maksimal dalam bekerja misalnya. Itu baru kita rasakan pada saat dicabut kesehatannya itu dengan rasa sakit, apalagi sakit yang menahun ya, naudzubillah min dzalik. Itu sama kita bisa merasakan betapa nikmatnya orang yang sehat itu. Dan yang kedua adalah al-faragh, nikmat waktu longgar, nikmat kesempatan. Kita sering melupakannya, sering menyia-nyiakan waktu longgar yang diberikan Allah pada kita 24 jam ini. Kita sebenarnya bisa produktif. Mulai kita bangun sampai kita tidur kembali, betapa banyak amal soleh yang bisa kita lakukan setiap pagi, yaitu sebelum subuh kita manfaatkan untuk qiyamul lail, untuk beristighfar sebanyak-banyaknya, untuk baca Al-Quran misalnya menunggu waktu subuh, untuk sholat subuh sendiri secara berjamaah, untuk zikir maksurat setelah subuh, untuk berdoa, berzikir sampai matahari terbit. Terus kita lanjutkan dengan sholat syuruk misalnya 2 rakaat, yang apabila kita lakukan itu diberikan janji oleh Rasulullah SAW seperti orang yang ibadah haji dengan haji yang sempurna. Nah, itu kadang-kadang kita lalaikan, sering sekali ya, kecuali mungkin saat-saat tertentu Ramadan saja. Betapa sering kita melupakan sholat duha yang itu terbentang dari terbitnya matahari sampai menjelang duhur, tapi sering sekali orang melupakannya karena kesibukan, kelalaian, dan lain sebagainya. Dan terus sampai malam itu betapa banyaknya waktu longgar yang diberikan Allah, tapi sekarang seolah-olah kita sok sibuk ya dengan ya macam-macam, ya sibuknya macam-macam. Padahal kesibukan ataupun aktivitas kita dibandingkan dengan para ulama kita dulu, para pemimpin kita dulu sangat jauh. Inilah evaluasi untuk kita semuanya. Ada sebuah hadis lagi dari Rasulullah SAW, hadis yang terkenal, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'ala an arba'in. Tidaklah bergeser kaki anak manusia nanti pada hari kiamat kecuali dia ditanyakan oleh Allah tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya dimanfaatkan, dihabiskan untuk apa. Wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya itu dimanfaatkan, dikerjakan untuk apa ilmunya itu. Kemudian yang ketiga adalah wa an malihi, tentang hartanya. Min aina akhadahu wa fima anfaqahu, dari mana dia ambil harta itu dan dialokasikan kemana. Yang keempat, wa an jismihi fima ablahu, tentang fisiknya dia gunakan untuk apa fisik ini. Ada riwayat Tirmidzi. Ada riwayat yang disebutkan tentang masa mudanya. Apakah dihabiskan untuk hura-hura, untuk konko-konko atau untuk senang-senang, ataukah dihabiskan di masjid, di musholla, di majelis taklim, di majelis ilmu, dihabiskan untuk berdakwah, berorganisasi, dan sebagainya. Itu semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena pada hakikatnya setiap detik, setiap waktu itu ada pertanggungjawabannya. Semua itu ada nikmat yang diberikan Allah kepada kita sehingga bisa bernafas, bisa bergerak, maka semuanya itu ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itulah, mari kita manfaatkan bersama-sama nikmat waktu yang diberikan Allah kepada kita. Hasan al-Basri pernah mengatakan, ya bena Adam, innama anta ayyam, fa idza zahaba yaumun zahaba ba'duk.
wahai anak manusia, sesungguhnya engkau itu tidak lebih adalah hari-hari. Kalau sudah sebagian pergi, hilang, maka hilanglah sebagian hidupmu. Hari-hari, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi terus ya. Tidak lebih kita adalah hari-hari kita itu. Kalau sudah lewat, maka tidak ada yang bisa mengembalikan waktu itu. Kalau sudah lewat beberapa waktu, maka sudah lewatlah hari-hari kita dan sebagian dari diri kita sendiri. Tidak ada yang mampu mengembalikan waktu, jangankan 1 hari, 1 jam pun tidak ada, 1 menit, 1 detik pun tidak bisa kita kembalikan waktu yang sudah terlewati itu. Oleh karena itu ada sebuah hadis yang terkenal, ada yang mengatakan hadis, maksudnya sabda Rasul ya, ada yang mengatakan perkataan Ali bin Abi Thalib. Kalau riwayat dari riwayat Hakim ini, riwayat dari Imam Hakim itu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa radih." Barang siapa yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia tertipu. Wa man kana yaumuhu syarra min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada yang kemarin, maka dia orang yang terlaknat. Ada yang menyebutkan ini perkataan Ali ya, tapi isinya bagus semuanya. Ini bisa jadi bahan evaluasi. Kita termasuk jenis yang mana? Apakah orang yang beruntung, ataukah orang yang maghbun, yang tertipu tadi, ataukah orang yang terlaknat? Itu tergantung evaluasi kita masing-masing. Kalau sebelumnya misalnya kita terbiasa puasa Daud misalnya ya, terus sekarang kita hanya dalam tanda kutip maksudnya ya, puasa Senin Kemis, berarti kita termasuk jenis yang ketiga kan berarti, karena tidak ada peningkatan. Sebelumnya kita rajin puasa Senin Kemis, tapi sekarang susah sekali, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena banyak sekali godaan ya, mungkin karena membutuhkan fisik tenaga sehingga tidak bisa puasa misalnya, berarti kan kita juga masuk yang ketiga. Kalau sebelumnya kita bisa tilawah per hari 1 juz misalnya, sekarang sehari saja barangkali kadang-kadang kita tidak sempat membuka mushaf Al-Quran. Berarti kita masuk yang ketiga, mal'un tadi. Kalau sebelumnya kita bisa rutin sedekah Jumat, memberi nasi bungkus, misalnya sekarang berhenti. Nah, kalau kita evaluasi ternyata satu persatu kok ternyata banyak kita yang masuk dalam kategori mal'un tadi ya, orang yang terlaknat. Nah, itulah pentingnya kita bermuhasabah terus-menerus supaya hari-hari kita, waktu yang kita lewati, umur yang semakin waktu kita semakin mendekati ajal ini semakin baik, bukan semakin buruk. Ibnu Mas'ud itu pernah mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'." Saya tidak pernah menyesali segala sesuatu. Nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Penyesalanku itu adalah terhadap suatu hari yang mana matahari tenggelam, pada hari itu ajalku berkurang, sementara amalku tidak bertambah. Ajalnya semakin mendekati kepada kematian tadi, umurnya semakin dekat dengan ajal kematian tadi, tapi amalannya tidak semakin baik, namun semakin buruk. Itulah yang disesali oleh Abdullah bin Mas'ud dan juga kita semuanya. Sehingga ada sebuah hadis lain dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "A'dzarallahu azza wa jalla ila mri'in akhara umrahu hatta balagha 60 sana." Rasulullah SAW bersabda bahwasanya a'dzarallahu, Allah tidak menerima uzur seseorang yang usianya itu sudah mencapai 60 tahun. Usia harapan hidup pada umumnya manusia bisa hidup sampai 60 tahun,
dia sudah mencapai usia itu, walam yabqalahu maudhi'an lil i'tizar, ya. Allah tidak memberikan peluang celah uzur kepada orang ini, artinya nggak ada alasan. Kalau sudah usia sekian, ya kita barangkali belum lah sampai usia sekian, tapi kita kan akan kita nggak tahu ya sampai berapa lama jatah umur yang diberikan Allah pada kita. Namun ya jangan sampai seusia itu baru ada penyesalan. Sebelum itu pun kita juga harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita menyesali segala sesuatu yang terjadi, nanti sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal karena mungkin sakit nanti, atau mungkin karena tidak ada kesempatan misalnya. Inilah masa-masa kita ini adalah masa-masa yang seharusnya bisa produktif untuk umat dengan usia kita, dengan waktu kita, dengan fisik kita, dengan ilmu kita. Dan kita tidak boleh menyalahkan kondisi. Dengan situasi kondisi ini sudah merupakan takdir Allah, tidak boleh kita protes, tidak boleh kita jadikan alasan. Bahwasanya produktivitas itu tidak terbatasi oleh ruang lingkup waktu dan juga tempat. Dimanapun kita bisa produktif, di rumah kita bisa produktif dengan online, dengan melaksanakan segala sesuatunya, koordinasi dan sebagainya. Apalagi sekarang sudah ada berbeda dengan awal-awal pandemi dulu ya, masih kita diperbolehkan untuk aktivitas di luar dalam kondisi new normal dengan batasan-batasan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Ini tidak menyurutkan langkah kita untuk berproduktif di segala bidang sesuai dengan potensi yang diberikan Allah pada kita. Ada yang punya potensi bisnis, silahkan menjadi pedagang yang produktif. Ada yang menjadi guru, silahkan menjadi guru yang produktif. Ada yang menjadi birokrat, nah sebagainya. Itu semua profesi sementara. Profesi utama kita adalah seorang muslim yang harus rajin beribadah dan menggunakan alokasi nikmat itu dalam rangka meningkatkan penghambaan kita kepada Allah dan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian poin yang kedua dalam surat Al-Asr ini, ahwalu katsir minal insan fid dunya. Artinya kondisi keadaan kebanyakan ataupun mayoritas manusia di dunia itu dalam keadaan al-khusran, dalam keadaan rugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia, al itu dalam perspektif nahwu adalah al-istighraqiyah. Al yang menunjukkan arti kullu atau jami'. Innal insan, yani inna kullal insan, yani inna jami'al insan, sesungguhnya seluruh manusia, bukan hanya yang muslim tapi juga yang kafir, bukan hanya yang laki-laki tapi juga perempuan, bukan hanya yang besar tapi juga yang kecil, yang tua, semuanya lafi khusr, pasti dalam keadaan merugi. Ada harfu taukid inna di awal dan juga predikatnya, khobarnya juga ada lafi, pasti di dalam keadaan yang merugi. Nah, kemudian pada ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya di sini al-hallu lis-salamati minal khusran. Solusi untuk selamat dari kerugian. Ada 4 poin yang menjadikan kita itu tidak masuk dalam kategori orang yang merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling memberikan nasihat dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling memberi nasihat dalam hal kesabaran. Jadi 4 poin inilah yang harus menjadi bingkai dari seluruh aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Apapun profesinya tadi. Apakah kita yang guru, ataukah yang bisnismen, ataukah
seorang teknokrat, apapun profesi kita dan kegiatan kita sehari-hari itu harus punya 4 misi ini. Kalau misi utama keberadaan kita kan ibadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Ya mungkin bisa dikategorikan misi utama atau visi lah ya. Visi yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu kan visi kehidupan kita. Terus misi utama keberadaan kita, tujuan utama adalah untuk ibadah. Tidaklah diciptakan jin dan manusia di dunia ini kecuali untuk ibadah kepada Allah saja. Nah, bagaimana kita menerjemahkan ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari inilah menjadi 4 poin ini dengan landasan iman, kemudian amal soleh. Iman ini sudah pernah kita bahas ya dengan detail maknanya dan juga dinamikanya. Kemudian amal soleh. Amal soleh ini adalah amal yang baik. Kalau bahasa saya tidak adalah amal yang produktif apapun dari bentuknya. Bukan hanya yang prestisius, yang besar-besar ya, yang itu skalanya membutuhkan energi dan sebuah modal yang banyak ya, bukan. Tapi amal-amal yang sedikit, yang sepele itu kalaupun bermanfaat itu mengandung pahala. Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 lebih cabang. Afdaluha la ilaha illallah. Yang paling tinggi itu adalah cabang mengatakan kalimah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian daripada keimanan. Jadi amal-amal yang sepertinya itu dalam bingkai duniawi, amal-amal yang mubah, ketika itu dilandasi dengan keimanan, landasannya adalah ikhlas karena Allah, dan tujuannya itu juga karena Allah. Kemudian amal itu mengandung kemaslahatan, maka itu bisa mengandung pahala, dan termasuk dalam kategori amal soleh. Maka banyak sekali, apakah kita memberikan kontribusi kepada masyarakat secara rutin, ataupun mungkin ke masjid, atau mungkin ada jalan yang perlu untuk diperbaiki, ataukah membantu sesama manusia, itu semuanya banyak ya, banyak yang dalam kategori amal soleh, terutama dalam hal berbagi ya. Ada cerita yang sangat masyhur dari Abdullah bin Mubarak ketika beliau pada musim haji sudah melakukan perjalanan jauh. Beliau tinggal di sekitar Khorasan sana, di sekitar Irak sana. Kemudian berjalan ya dengan rombongan untuk pergi ke Mekah. Tapi pada saat di pasar Irak, beliau beristirahat dan menemukan seorang ibu yang sedang mengkais-kais tempat sampah. Kemudian menemukan bangkai ayam atau bangkai burung, terus dibersihkan bulunya, dicuci dan dibawa pulang. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, wahai ibu, itu haram, nggak boleh dimakan. Kata si ibu ini, wahai Tuhan, ini haram untuk Anda, tapi halal untuk kami. Maka diikutilah ibu ini sampai pulang ke rumahnya, ternyata ada anak-anak kecil yang ada di situ. Yang di rumahnya ya, mereka sangat mengenaskan kondisinya. Maka seketika itu pula Abdullah bin Mubarak menghibahkan seluruh perbekalan milik yang harusnya dibawa ke Mekah untuk ibadah haji, beliau serahkan semuanya kepada ibu ini. Diserahkan semuanya dan beliau beristirahat di sana, tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah. Beristirahat untuk beberapa hari di pasar Irak dan berikutnya pulang. Yang itu berbarengan dengan orang-orang juga pulang pada selesai melaksanakan ibadah haji. Nah, pada saat di sana pulang kampung itu beliau disambut meriah oleh warga tempat ya, karena beliau dikira sudah pulang dari Mekah. Pak Haji lah kalau seperti sekarang kita ya. Disambut dengan begitu meriah. Beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku, saya ceritanya begini, saya
tidak sampai ke Mekah, saya belum haji. Nah, orang-orang nggak percaya, apalagi ditambah dengan teman-temannya sesama rombongan itu juga pulang, dan mereka bercerita bahwasanya, bukankah antum yang pada saat itu begini-begini, kami titipi barang, terus kami pada saat itu ada keperluan, terus saya ambil lagi barang itu. Bukankah pada saat itu yang lain mengatakan, aku tersesat, kemudian antum yang menunjukkan jalanku, terus aku bisa kembali ke tempat perkemahan dengan lancar, ya, tidak tersesat. Ada lagi, bukankah Anda yang menolong aku begini-begini? Nah, Abdullah bin Mubarak semakin bingung. Ada apa ini? Ternyata pada saat beliau istirahat, ya tidur, diberikan ilham, ya, mimpi lewat tidurnya itu bahwa malaikat diutus oleh Allah Ta'ala untuk membadali haji beliau, ya. Maksudnya menggantikan Abdullah bin Mubarak untuk melaksanakan ibadah haji. Malaikat inilah dalam performa Abdullah bin Mubarak secara fisik itu membantu sesama jamaah haji yang rombongannya pada saat itu. Jadi itu menunjukkan bahwasanya Allah ridho dengan perbuatan Abdullah bin Mubarak, mendahulukan kepedulian kepada orang lain, jadi kepada ibu ini dan kepada keluarganya, dan rela untuk menunda, barangkali menunda, ya, kebutuhan ibadah hajinya itu mungkin tahun depan atau beberapa tahun lagi untuk beliau mengumpulkan perbekalan. Itulah contoh bahwasanya ibadah sosial itu sangat diperhatikan, sangat diutamakan dalam perspektif Islam. Bukan hanya ibadah yang mahdhah, bukan hanya ibadah yang hablum minallah saja, tapi juga hablum minannas. Ini penting untuk evaluasi kita semuanya, ya, terutama kawan-kawan, ya, para ustadz yang di pondok ini harus lebih mendahulukan pelayanan. Kita sudah ada di lingkungan yang baik, bukan hanya sekedar namanya saja yang baik, pondok pesantren, ya, tempat menimba ilmu, Al-Ma'had Al-Islami, bukan hanya sekedar namanya, tapi juga harus kita buktikan dengan pelayanan, dengan fakta. Saya sedih mendengarkan cerita misalnya, ya, beberapa waktu yang lalu ada wali murid yang ingin menemui para ustadz untuk keperluan anaknya. Ternyata wali murid ini tidak diperlakukan dengan sopan, ya, padahal mereka sudah usia lumayan lebih tua lah, ya, jauh lebih tua dari kita, mungkin seperti bapak kita sendiri, ya. Nah, suami istri menunggu waktu 1 jam, tidak jelas harus menemui ustadz siapa dan sebagainya. Ini merupakan koreksi kita semuanya, ya. Jadi hal seperti itu tidak dibenarkan dalam sudut manapun, ya. Apalagi dalam sudut pandang hadis, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Beliau ini tamu kita, walaupun dia orang yang mungkin belum kita kenal, apalagi yang sudah kita kenal, ya, harus dimuliakan tamu tersebut. Nah, berarti kalau kita tidak memuliakan tamu, kan indikasinya bukan berarti kita kafir, bukan, ya, tapi maknanya adalah tidak sempurna keimanan kita apabila tidak memuliakan tamu, tidak memuliakan tetangga, dan lain sebagainya. Ini evaluasi bagi kita semuanya. Ada kisah atau cerita dari kawan saya sendiri yang mengantarkan putrinya. Putrinya ini berprestasi, terus mengantarkan putrinya ini untuk testimoni, memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah, khususnya ke sekolah-sekolah yang label Islami. Masya Allah, ternyata beliau memiliki catatan khusus, ya. Di sekolah-sekolah yang berlabel Islami ini, penerimaannya itu tidak menghormati, berbeda dengan sekolah-sekolah umum. Jadi kalau di sekolah Islami itu ditanya, ada apa? Nah, dengan ketusnya, ya, dengan dinginnya gitu. Terus tidak diminta untuk masuk ke ruang tamu, beliau duduk di emperan saja. Nah, padahal beliau dibutuhkan oleh sekolah ini, ilmu anaknya kan dibutuhkan, tapi penerimanya seperti itu. Saya tidak menyalahkan 1-2 orang atau oknum, ya,
tapi ini adalah evaluasi bagi kita semua. Ternyata nilai-nilai keislaman itu masih belum muncul di kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat dalam skala yang lebih umum, nilai-nilai keislaman itu justru nampak di negara-negara yang mayoritas bukan beragama Islam. Misalnya kalau tingkat Asia Tenggara ada Singapura ya, yang begitu bersihnya, begitu rapinya, tata kotanya. Kalau di tingkat Asia ada Jepang yang begitu disiplinnya. Kalau di tingkat dunia ada Eropa, ada California misalnya, atau ada di sana negara Amerika dan sebagainya ya. Kita tidak mengidolakan mereka, bukan ya. Tapi yang kita sayangkan kenapa justru nilai-nilai Islami itu muncul di orang-orang itu, padahal mereka tidak punya niat keikhlasan. Mereka tidak punya kebersihan hati. Bagaimana dalam teori-teori kita, tapi bisa mempraktekkan itu. Dan justru kita yang punya teori-teori yang baik, kemudian nilai-nilai yang baik tidak kita terapkan. Itulah evaluasi untuk kita semuanya dalam beramal soleh. Ini masih banyak pembahasannya. Kemudian atawasi bil haqqi, saling memberikan wasiat dalam hal kebenaran, tidak henti-hentinya. Kita memberi nasihat, ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Apa? Liman ya Rasulullah, untuk apa ya Rasulullah, untuk siapa? Kata beliau, lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat yang ditujukan untuk iman kepada Allah, untuk taat kepada Rasulullah, kemudian juga untuk melaksanakan kitabullah Al-Quran, kemudian nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, baik itu pemimpin secara struktural pemerintahan, para pejabat, ataupun para ulamanya. Itu juga harus kita berikan nasihat, karena semua juga manusia, bisa lupa, bisa lalai. Semua kita bisa lalai, dan tidak ada jaminan semakin tinggi atau semakin banyak ilmu kita, kemudian nanti lebih dekat kita, ataupun lebih taat, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, tidak ada jaminan. Ada beberapa cerita wali-waliullah yang penampilannya itu sederhana sekali, yang dalam pandangan manusia mereka strata rendah, tapi dalam pandangan Allah mereka itu para wali, kekasih Allah. Kekasih Allah ini sebenarnya syaratnya mudah, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa itu syaratnya. Tidak harus punya karomah atau kelebihan ya. Banyak wali yang sangat tawadhu, tapi kalau berdoa, masya Allah ya, mustajab. Itu banyak cerita di masa lalu. Kemudian yang keempat adalah atawasi bisabar, yaitu saling memberi nasihat dalam hal kesabaran. Kita adalah makhluk manusia yang sangat mudah maksudnya harga diri kita ya, ataupun anania, ataupun keinginan diri kita itu sangat mudah untuk tersulut emosinya, karena kita adalah orang yang ingin dihargai, kita ini orang yang ingin menonjol dan sebagainya. Jadi sifat individualis kita itulah sehingga kadang-kadang kita kurang sabar dalam menerima segala apapun. Baik itu as-sabru inda ta'ah, kesabaran pada saat melakukan ketaatan, as-sabru indal musibah, kesabaran pada saat menghadapi musibah, kemudian as-sabru alal maksiyah, kesabaran dalam rangka menjauhi kemaksiatan, ataupun as-sabru, kesabaran dalam hal yang lainnya. Itu kadang-kadang kita masih kurang sekali, maka marilah kita saling memberikan nasihat. Yang terakhir ada sekian banyak contoh dari para ulama kita tentang bagaimana mereka menghargai waktu yang luar biasa. Di antaranya ada salah seorang ulama, murid daripada Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf. Beliau meninggal, maksudnya putra beliau yang meninggal dunia, tidak sempat ngurusi karena beliau sibuk menghadiri majelis ilmunya Abu Hanifah. Beliau menitip pesan kepada keluarganya, tolong rawat anakku sampai selesai penguburannya, saya ada
majelis dengan Abu Hanifah. Jadi menurut beliau mengurus jenazah ini fardu kifayah, sedangkan menuntut ilmu adalah fardu ain. Nah, itulah perspektif beliau ya. Kita tidak melihat secara parsial bukan, tapi kita melihat oh ternyata seperti itulah etos ataupun semangat mereka para ulama kita dalam menuntut ilmu. Sampai tidak ada yang bisa menghalanginya, walaupun kematian putranya itu tidak menghalangi untuk menuntut ilmu. Kalau kita sekarang kan banyak sekali ya apologi ataupun alasan-alasan kita untuk tidak menghadiri majelis ilmu. Muhammad bin Salam, salah seorang guru dari Imam Bukhari, itu dalam sebuah majelis ketika saking asyiknya beliau mendengarkan ilmu dari gurunya, dari syekhnya, tiba-tiba bolpennya habis, tintanya sudah nggak ada cadangan lagi. Maka beliau berteriak, "Qalam bidinar, siapa yang punya ballpoint akan saya beli dengan 1 dinar." Pada saat itu, karena saking butuhnya, ilmunya sangat penting, harus dicatat. Coba dibayangkan, 1 ballpoint dengan harga 1 dinar. 1 dinar itu kurang lebih adalah 4 gram emas. Ya, kalau sekarang, kalau 1 gramnya 500.000 berarti 2 juta. Coba, 2 juta harga untuk 1 ballpoint. Itulah perjuangan yang luar biasa. Ubaid ibnu Ya'ish, salah seorang syekhnya Imam Bukhari, Imam Muslim juga, serta Imam Nasai, beliau akan mengatakan, "Aqamtu salatina sanah ma'akaltu biyadi bilail." Aku pernah tinggal selama 30 tahun. Dan pada saat itu, setiap malam, aku tidak pernah makan dengan tanganku sendiri. Kanat ukhti tulakimuni. Saudariku, adik perempuanku itu menyuapiku. Dulang ya bahasa orang Jawa. Wa ana aktubul hadis, dan aku menuliskan hadis. Jadi dia sibuk, tangannya menulis hadis, konsentrasi, nggak sempat makan, setiap malam didulang, disuapi oleh adiknya yang perempuan itu. Bukan 1-2 malam, 1-2 bulan, bukan, tapi 30 tahun, Masya Allah. Ya, luar biasa. 30 tahun. Setiap malam didulang oleh adiknya. Yahya ibnu Ma'in, beliau hidup di Baghdad. Ayahnya seorang alim kabir, ya, seorang ulama besar. Beliau menuliskan ilmu, dan beliau pada saat usia 10 tahun itu sudah menjadi seorang ulama, Yahya bin Ma'in ini. Ayahnya menitipkan Yahya bin Ma'in pada usia 10 tahun itu ke salah seorang syekhnya, dan dititipi uang 1 juta dirham. Maka semuanya alokasinya untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan hadis, dan tidak tersisa darinya kecuali 1 sandal yang dia pakai saja. Semuanya habis. Coba, 1 juta dirham habis untuk alokasi mencari ilmu saja, atau untuk mencari hadis, ya, menjadi ulama yang besar. Dan beliau mengatakan, katabtu biyadi alfa hadis, aku menuliskan dengan tanganku sendiri 1 juta hadis. Sehingga beliau diangkat guru, ataupun banyak ulama hadis terkenal yang berguru kepada beliau, Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan sebagainya. Bahkan Imam Ahmad pernah mengatakan, kullu hadis la ya'rifu Yahya ibnu Ma'in falaysa bihadis. Hadis yang tidak diriwayatkan oleh Yahya ibnu Ma'in, maka itu bukan hadis. Jadi memang spesialis dalam bidang itu. Kemudian Imam Nawawi juga luar biasa, beliau generasi yang agak belakangan, ya. Lahir tahun 631 Hijriah, kurang lebihnya. Dan beliau seorang anak orang kaya. Di pasar itu 70% toko beda itu punyanya orang tua dari Imam Nawawi. Beliau disuruh untuk jaga toko atau untuk nemani ayahnya itu, tapi nggak konsentrasi. Terus dibelikan bola, dibelikan lapangan bola untuk main sama teman-temannya, itu beliau tidak nyaman, ya, tidak jenak bermain-main dalam usia kanak-kanak. Tapi ketika dibelikan buku, kemudian ditaruh kepada para ustadz untuk hafal Quran, ternyata cepat sekali. Maka potensi
sekarang passionnya itu ya, itu di bidang ilmu itu, maka digenjot itu, maka dikirimkanlah Imam Nawawi ke Damaskus untuk lebih takhusus di dalam bidang pelajaran agama. Jadi beliau sangat semangat sekali, sehingga setiap harinya itu ada 12 halakoh ilmu yang beliau hadiri tiap harinya itu. Halakoh hadis, halakoh tafsir, halakoh fikih, halakoh nahwu, halakoh faraid dan sebagainya. Nah, itu luar biasa yang dialami oleh Imam Nawawi, dan kehidupannya sangat sederhana. Jadi tirakat lah, Imam Nawawi ini setiap hari puasa. Jadi pada saat sahur hanya tegukan air putih, kemudian saat maghrib berbuka itu dengan roti saja. Setiap hari begitu ya, subhanallah, luar biasa. Nah, itulah cerita para ulama kita dulu yang luar biasa mereka dalam memanfaatkan usia yang mereka dapatkan. Kata Imam Nawawi tadi, kenapa tidak mau memakan ataupun yang berlebihan ya? Kata beliau begini, aku khawatir badanku segar dan membuat aku ngantuk, sehingga beliau tidak menikah karena saking sibuknya ya dengan menuntut ilmu, dan wafat kurang lebih pada usia 45 tahun, masih dalam kondisi bujang karena sibuk tadi ya untuk mencari ilmu tadi, untuk memproduktif tadi. Dan beliau tidak tidur dengan berbaring selama 2 tahun. Kalau beliau tidur itu berbaringnya di buku, maksudnya bukan berbaring ya, bersandarnya pada buku seperti ini. Kemudian apabila bukunya jatuh, beliau bangun kembali, baca lagi, kemudian mengarang buku lagi dan macam dan sebagainya. Itu tidak berbaring selama 2 tahun. Ada lagi cerita kakaknya Ibnu Taimiyah, beliau juga sangat antusias ya, semangatnya luar biasa dalam menuntut ilmu. Ketika beliau ke toilet, nah kamar kecil itu kan nggak boleh bawa catatan yang Arab-Arab atau nggak boleh ya. Beliau di dalam dibacakan dari luar oleh saudaranya dengan bacaan yang keras sehingga beliau bisa mendengarkan dari dalam. Gitu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah, itu mengarang buku Zadul Ma'ad, buku yang ada 6 jilid gitu ya. Itu di dalam perjalanan. Kemudian Said Qutb mengarang buku Tafsir fi Dzalil Quran, itu pada saat beliau di penjara. Itulah banyak sekali produktivitas yang dimiliki oleh para ulama kita, dengan keilmuan yang mereka miliki memang bidangnya di situ ya. Maka kita harus iri dalam tanda kutip ya, hasad yang positif mereka, orang-orang yang diberikan banyak nikmat Allah Ta'ala dan dimanfaatkan untuk umat dengan semaksimal mungkin. Maka kita pun kalau tidak bisa 100%, paling nggak 50%, 25% lah kita tiru semangat mereka. Saya kira itu ya. Ini lain waktu insya Allah kita lanjutkan secara rinci tafsir dari Al-Asr ini. Insya Allah untuk sekarang ini saya kira cukup ya. Nanti ada waktu untuk tanya jawab dan diskusi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Monggo kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.